saya suap ra papaka luang nuhili pat itu kaputaka mencop ra luang nu sembayang taka mangun ra kono pambukan taka ra luang nu ibadah taka secara online dan luang nu khili suap itu pakulu taka pahuang rakula-kula kono bahan doa mantakai bito sembayang ra luang nu oro itu yuhino mengenai ra pemerintah taka itaka sembayang ra pemerintah taka oleh karena ada kepandai keadaan pemerintah taka reno ika stabil rapat pat reno tu apalagi kono pandemik COVID-19 itu reno masih peo berlaku jadi itu dulu mantaka itu luang nu sembayang taka supaya cara nilo pemerintah mentadbir sesuai raksika nu setiap suku bangsa etnik agama laluang nu negara taka Malaysia kalulu pura negeri taka Sabah tu supaya keadaan taka negara Malaysia negeri Sabah tu stabil supaya taka bebas pakor ibadah taka taka po sembayang rakawin khili persekutuan ataupun ibadah-ibadah pokon takara luang no oro itu karena kita pandai setiap kono sidang-sidang pakor ibadah ataupun gereja pakor ibadah taka secara online kita sembayang itu supaya kawin no jemaat umat kono mengumar kaluluran daluang no pahun masing-masing kita kapo sembayang hamba-hamba Tuhan yang siap melayani mimbar mengindul rahun Tuhan kono poheno anak-anak taka ngwitra kono puji-pujian ataupun rebana kita sembayang ulun-ulun kono warga tua atau warga emas yang arwalan termasuk perainan taka sendiri oleh karena kita pandai bahwa taka masing-masing sino kono arwol daluang inan taka tukir-tukir kalau lulu po kono ulun taka apa taka ataupun warga emas inabitan taka luang no sembayang taka po sembayang mengenai awanu pentadbiran nu gereja setempat tukir-tukir nu bulan supaya kawin nu berjalan dengan onsoy supaya sino kesejahteraan sino kono anutaka persimpungan dengan onsoy kami taka ang ibita sembayang luang nu persembahan taka dokter mana pun takang beribadah taka luang nu gereja luang nu pahun dokter tapi taka kono nak persembahan taka dengan langkah nu inan taka empatra kasihan nu Tuhan jadi onsoy taka sembayang Tuhan alam mamai surga reluang ninggalan Tuhan Yesus Kristus luang nukhili pat hidu Tuhan akai kono mengucap syukur berterima kasih rating kuangun mo nga kono pongo hinang icupramon raluang nu pat nu pongo Tuhan Yesus Kristus luang seminggu akai nang markula-kula kerja pinakhomay syukur pat itu reno kayang umapora pakor ibadah mai pempahuangan mai din Tuhan mana poro akai kono pakor ibadah mai secara online ibadah pahun masing-masing tetapi oko kapandai reno ko ngatur kau ini ibadah-ibadah pokon mai luang no pat itu luang no pahun mai tukir-tukir Tuhan wa Tuhan kay sembayang keadaan no pemerintah mai rapatre no Tuhan ko kapandai keadaan nikah stabil
hino pun akai kono nutui rahino luang lupalar Tuhan supaya Tuhan yak mengendali rilo ngakandro kerajaan tanah tu ika berasal din Tuhan, tapi kawino berasal din Tuhan, jadi oko mengendali kawino khili pentadbiran no setiap kerajaan terutama pemerintahan Malaysia tu setiap negeri terutama negeri mai sabak tu Tuhan, supaya pemerintah mai auma kono pako ra pentadbiran nilo dengan stabil patra kasihan setiap suku bangsa etnik agama Tuhan, supaya kai masih bebas pako ra ibadah mai ra tingkuangon mu Tuhan. Oh Tuhan alam mai surga nga oko li labi akapandai keadaan reno Tuhan akai kono anak ketura luang lupalarmu supaya oko yak Tuhan sendiri ngatur pentadbiran no setiap pemerintahan ataupun kerajaan setiap negeri seluruh Malaysia tu Tuhan. Kalau lupa patreno penularan pandemik COVID-19 tu Tuhan masih berlaku, akai sembahyang rahitu saumi huang renggalan Tuhan Yesus Kristus sembahyang musuh penularan COVID-19 itu Tuhan nga aku lebih akapandai keadaan kono itu Tuhan akai anak luang lupalar muyak Tuhan alamat surga inggalan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akai mengingat po warga Amas ataupun pahaka-pahaka mai unsai reluang no kampung gitu ataupun sidong gitu maupun anak-anak mai hirap perantauan aku akapandai dilo Tuhan aku akan ngulimo ramun kawi-kawi supaya warga Amas sino kono pempahuangan nilo kamaliro rin Tuhan daluang no bayak nilo kinayahon nilo supaya ilo anuriun Tuhan akimasi rin Tuhan nga ako kapandai keadaan no kono warga Amas dan kadang ika kono ohonsoi pemikiran jadi akai sembahyang hino supaya oko Tuhan angalulum ataupun angulimo rilo ataupun akai sama-sama Tuhan akai sama-sama sino kelemian daluang no inan mai tukir-tukir aun kono pagabaka sin luang no arolan deno kono kepigahan dilo luang no intok tukir-tukir Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus kono poheno akai sembayang kawin khili sidang-sidang setempat terutama hamba-hambamu Tuhan yang apako ibadah luang no oro itu on saira angibit puji-pujian tari-tarian maupun angin dulu rahumu oko Tuhan lebih kepandai au mengatur kawin hino supaya kawin acara-acara pokon mai luang ibadah luang nu oro itu berjalan dengan onsoi Tuhan. Wah Tuhan kerbino kai sembayang kantung kolektor ama pokon mai luang nu oro itu supaya akai anak dengan huang mai engkos mayara engkos nu huang mai nakra huang mai rating kuangon mu Tuhan supaya kawin persembahan mai maupun persepuluhan man mai tutui rin Tuhan kawin hino Tuhan nerima atau ngapu dengan anak berkat ramun kawi-kawi Tuhan. Wah Tuhan lama mere surga kono hino poreno Tuhan akai kono sembayang po kawinu acara-acara ataupun rahumu au mak pendulun
nu hamba-hambamu raluang nu oro itu, supaya kawi mai sebagai jemaat sidang-sidang setempat menerima rahumu Tuhan, indulan nu hamba-hambamu yang melayani mimbarmu luang nu oro itu dengan sangkak nu huang mai Tuhan. Wa kawi nu itu Tuhan akai anak rah itu raluang nu palarmu Tuhan Yesus Kristus oko wahili napakayah ramon. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi. Kansayan rasusuau. Kansayan rapan titiwalan. Tapupun online. Rakawi nupahaka. Hamano itaka. Sihahama rapahun. Yoyak hinoy ika mangun angampong ditaka angansung-ansuk sumamba apakayo rainggalan Tuhan taka Yesus Kristus. Angansuk takara Tuhan, bersyukur takara Tuhan karena alung nu Tuhan. Tak nu Tuhan raluang nu kayahan taka, no pongo na marangan ritaka, no pongo na nindung ritaka, rakula-kula inumap taka, salanggoy nu kayahan taka. Hamano asuang panginaman, asuang angampong ritaka, angansuk apakayo ra Tuhan. Yoya kita ka lumondon anak rahuang taka angin kos rahuang taka mayara Tuhan. Ito rahino pahaka itaka sumamba rasauminanian pangansukan yohino Tuhan akai matong riun bangun rasambayang taka bangun ra ipah taka ra Tuhan raluang nubayah taka. Patmay akaliman mayo asimu ratanatu oko Tuhan intok may rumapo amrumangan riun suku sa buoy no.
kami yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau menyertai kami sepanjang ibadah kami pada hari ini. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, dimanapun kami memuji menyembah Engkau, kami mohon Tuhan campur tangan. Tuhan menyertai setiap pribadi anak-anak-Mu yang rindu haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Raino munsop takara kula-kula nanian pangansukan takara Tuhan. Tima taka anutui rataak takara Tuhan. Itaka himanani rakula-kula nanian pangansukan taka. Manani takara saumina nian yohino ratana hitu raino kando balos. Balos ratana itu raino kando balos asuang rahu amalir on soy kawi takahi bobonto takayak ra Tuhan pahakaku lumondon takayak ra luang nuing topot taka ngatana hitu raino asuang kalatan tanah hitu kando balos tumahoh takayak syukur sukuan nu Tuhan. Parayus boy takahimanani rananian anduli pahakaku
no kasuang huhuangon tanah itu marno yo kawi. Ahakai nasianku anduli koraino paino kasuang huhuangon tanah itu marno yo kawi. Pahakai nasianku pailan sandra kotohmu sino sinintokno onsoi koraino amalair anduli pahakaku raralan kayahan taingal libung nutana asuang kasaukan aila rampus-rampusno pahakai nasianku anduli koraino paino kasuang huhuangon tanah itu marno yo kawi. Pahakai nasianku pailan sandra kotohmu sino sinintokno onsoi koraino amalair anduli pahakaku raralan kayahan taingal libung nutana asuang kasaukan aila rampus-rampusno anduli pahakaku raralan kayahan taingal libung nutana asuang kasaukan aila rampus-rampusno taingal libung nutana asuang kasaukan aila rampus-rampusno taingal libung nutana asuang kasaukan aila rampus-rampusno. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan melalui satu pujian penyembahan, satu-satunya yang ku andalkan. Hanya Tuhan sajalah satu-satunya yang kami andalkan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sandaranku
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat semuanya dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan ucapan syukur atas kesempatan pada pagi ini, di mana kami akan belajar firman-Mu. Mohon supaya Roh Kudus-Mu memimpin setiap pribadi kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan bukan hanya sekadar mengerti, tetapi kami juga ada kekuatan, bahkan komitmen untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Segala gangguan yang coba mengganggu kami, yang membuatkan kami tidak paham terhadap firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semuanya. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita terus melihat firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tajuk kita angkat di atas yaitu keadaan manusia pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian firman Tuhan. Melalui teks firman Tuhan pada pagi ini, kita akan belajar satu tema, yaitu penyakit rohani atau virus rohani di zaman akhir. Saudara, oleh dorongan Roh Kudus, Paulus bernubuat bahwa pada hari-hari terakhir di sini termasuk seluruh zaman Kristen, akan datang masa yang sukar atau masa yang mencabar, yaitu situasi atau keadaan dunia yang akan semakin rusak dengan mendekatnya akhir zaman. Jadi kalau saya perhatikan dalam teks ini juga salah satu nubuatan Rasul Paulus, ya, sesuai dengan ayat perbandingan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua tentang keadaan di zaman akhir. Saya akan membaca satu ayat lagi dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dikatakan di sini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengijik dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Wah, jadi keadaan manusia di zaman akhir ini semakin rusak moral dia. Iya. Dan saya hanya membahas sesuai dengan ayat ini tentang penyakit rohani atau virus rohani yang dialami oleh semua manusia di zaman akhir, termasuk juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kita harus hati-hati dalam hidup ini supaya jangan kita termasuk, ya, orang ataupun jemaat yang dijangkiti dengan penyakit rohani ini. Mari kita lihat satu persatu dan saya akan jelaskan secara ringkas tentang firman Tuhan ini. Oke, yang pertama, penyakit rohani yang pertama yaitu
manusia akan mencintai dirinya. Dan ini yang akan berlaku di zaman akhir, di mana manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan salah satu maksudnya di sini adalah di mana manusia merawat keinginan tubuhnya dengan cara yang berlebihan. Memang tidak salah kita mengasihi tubuh kita dengan hal-hal yang baik, ya. Tetapi kalau kita merawat tubuh kita dengan kepuasan nafsu, itu adalah jahat, bahkan suatu yang dosa di hadapan Tuhan. Jadi manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mari kita koreksi, perhatikan diri kita sendiri bagaimana. Yang kedua, manusia akan menjadi hamba uang. Ini salah satu penyakit rohani di zaman akhir. Akan menjadi hamba uang. Saudara, uang memang perlu. Tetapi kalau kita menjadi hamba uang, itu adalah dosa. Sampai-sampai masa yang seharusnya kita gunakan untuk Tuhan pun kita ambil masa itu untuk mencari uang. Masa kita untuk istirahat pun kita gunakan pikiran kita, memikirkan bagaimana untuk mendapatkan uang dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa uang memang perlu, tetapi jangan menjadi hamba uang. Dan inilah yang akan berlaku, ya, manusia di zaman akhir. Yang ketiga, manusia akan menjadi pembual, pembawa cerita yang tidak baik atau pengkritik. Saya tulis di bawah dia salah satu uraian, yaitu adanya kumpulan kupi-kupi pembual, ya, kumpulan yang menceritakan, ya, perkara-perkara yang tidak sepatutnya diceritakan ataupun mengatai, berkata-kata tentang perkara-perkara yang tidak baik dan berkata-kata tentang perkara-perkara yang tidak baik terhadap seseorang. Jadi manusia akan menjadi pembual. Kita perhatikan setiap perkumpulan kita secara sesama ataupun keluarga, apakah perbualan kita itu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama atau bagaimana? Kalau kita menjadi pembual, itu adalah satu hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Yang keempat, saudara, di mana manusia akan menjadi sombong. Ini penyakit rohani. Manusia akan menjadi sombong. Baik sombong melalui cara dia memandang, sombong dari segi perilaku, dan sombong melalui perkataan dan tindakan. Jadi ini termasuk penyakit ataupun virus rohani. Lebih bahaya daripada virus corona. Jadi mari kita sama-sama memperhatikan diri kita. Yang kelima, yaitu manusia akan menjadi pemfitnah. Ini penyakit. Manusia akan menjadi pemfitnah. Maksudnya pandai buat cerita rekaan untuk menjatuhkan sesama atau orang lain. Dia sangat mahir di dalam memfitnah. Saya masih ingat satu kawan, waktu saya pemuda dulu, ya. Dan ada satu kawan saya dan dia bersaksi bahwa dia pernah difitnah oleh kawan dia. Di mana kawan dia ini berkata bahwa oh si Anu ini saya kenal ini di kampung dia. Dia ini sudah ada anak dan banyak lagi yang ada cerita tentang ini kawan saya ini. Dan ini kawan saya ini dia sangat sakit hati karena dia difitnah. Jadi itu. Jadi ini masalah ataupun penyakit manusia ataupun virus rohani di akhir zaman. Yang keenam, yaitu anak-anak akan memberontak terhadap orang tua atau ibu bapak. Tidak mahu mendengar nasihat orang tua. Dengan arti kata lain, mereka mengalami kerusakan moral. Mereka melawan, bukan saja tidak mendengar nasihat, tetapi mereka akan melawan ibu bapak. Perhatikan anak-anak kita, bapak ibu, apakah mereka melawan kita atau bagaimana? Dan kita juga sebagai ibu bapak rohani, kita juga harus memperhatikan sikap kita sebagai guru yang pertama kepada anak-anak. Apakah kita hanya sekadar mendidik mereka melalui kata-kata, namun tidak disertai dengan perilaku sesuai dengan apa yang kita katakan, atau bagaimana?
Karena kita sebagai orang yang beriman, kita dituntut mendidik anak-anak baik melalui kata-kata dan melalui perilaku sesuai dengan apa yang kita katakan. Jangan kita mendidik kita sendiri yang langgar. Jadi sama-sama kita usahakan. Yang ketujuh yaitu memiliki sikap yang tidak tahu berterima kasih. Ini juga termasuk penyakit rohani, tidak tahu berterima kasih. Tidak membalas kebaikan dengan kebaikan, sebaliknya kejahatan. Ya. Tidak tahu berterima kasih. Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri juga mengajar bahwa berterima kasih itu satu hal yang sangat mustahak ataupun penting, di mana Tuhan Yesus sendiri juga menjadikan dirinya sebagai teladan untuk mengucap terima kasih kepada Bapaknya. Jadi ini penyakit yang ketujuh, tidak tahu berterima kasih. Yang ke-8, tidak mempedulikan agama. Ya, maksudnya di sini adalah tidak menghiraukan kehidupannya di kemudian hari dalam kekekalan. Itulah sebabnya mereka tidak berminat untuk serius untuk beragama. Ya, mungkin mereka tahu tentang ajaran agama, ya, ajaran agama tentang keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus, tetapi tidak memperdulikan. Mereka berpikir bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian atau tidak ada kehidupan di kemudian hari. Yang ke-9, tidak tahu mengasihi. Saya percaya orang berkenaan tahu doktrin tentang kasih ataupun tahu ajaran tentang kasih, tetapi tidak mengaplikasikannya melalui hidup yang nyata ataupun melalui perbuatan. Yang ke-10, tidak mahu berdamai. Maksudnya suka simpan dendam dan tidak mempedulikan perasaan orang lain atau sesama yang mahu berdamai. Ini juga termasuk penyakit rohani. Penyakit rohani yang ke-11 yaitu suka menjelekkan orang. Maksudnya memburuk-burukan sesama atau orang lain. Ia suka melihat hal-hal yang negatif dalam diri seseorang, tetapi tidak melihat hal-hal yang positif. Jadi ini penyakit yang ke-11. Sekiranya orang tersebut memiliki 9 kebaikan, dia melihat juga 1 keburukan daripada sikap dia yang baik itu, dan itulah yang dia perhatikan dan dijadikan alasan untuk memburukkan seseorang. Penyakit rohani yang ke-12 yaitu tidak dapat menguasai diri. Maksudnya di sini adalah mudah tersinggung dan cepat, ya, mengambil tindakan tanpa berpikir panjang. Emosinya mudah terpancing. Ya, ini sangat penting ada penguasaan diri. Tapi kalau tidak ada penguasaan diri, berarti kita sakit secara rohani. Iya, saya percaya setiap kita pernah tersinggung. Yang sedang bercakap ini pun pernah tersinggung. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita belajar untuk menguasai diri. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa orang yang cepat marah itu, ya, orang itu bodoh menurut firman Tuhan. Yang ke-13, memiliki sikap yang garang, tidak mempedulikan hati dan perasaan sesama atau orang lain. Dia bercakap sesuka hatinya, dan itulah dia tidak ada kerendahan hati. Dia berpikir bahwa apa yang sikap dia yang garang itu tidak menyinggung perasaan sesama ataupun orang lain. Yang ke-14, tidak suka yang baik atau segala yang baik. Dengan arti kata lain, ia anti dengan kebaikan atau tidak mahu berbuat baik. Penilaian saya secara pribadi, saudara, orang yang memiliki sikap seperti ini adalah orang itu memiliki sikap iblis. Karena memang iblis itu pembunuh, pembohong, ya. Jadi jahat dia punya sikap.
Yang ke-15, suka mengkhianati, tidak setia kepada perjanjian. Ya. Kalau dalam suami istri tidak setia pada ikatan perjanjian, ya. Dan kalau majikan dan hamba itu ataupun pekerja itu, contohnya kalau ada amanah yang tidak boleh dibocorkan, tidak setia. Iya. Jadi ini penyakit yang ke-15, suka mengkhianati. Bagaimana kita punya sikap terhadap firman Tuhan? Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan tetapi mengkhianati. Saya berpikir bahwa maksud mengkhianati melalui ketaatan kita terhadap firman Tuhan adalah kita menyangkal, tidak mengakui, ya. Itu salah satu maksudnya. Yang ke-16, tidak berpikir panjang. Maksudnya terburu-buru mengambil keputusan, tidak mempertimbangkan setiap keputusan yang diambil. Ini juga termasuk penyakit. Yang ke-17, berlagak tahu. Maksudnya menganggap dirinya pintar dalam apa saja. Sok pintar, maksudnya dia melihat dirinya pintar dan orang lain itu tidak sepintar dia, ya. Ia tidak mengakui kebijaksanaannya datang daripada Tuhan. Dan ini juga termasuk sikap sombong. Yang ke-18, menuruti hawa nafsu daripada menuruti firman Allah. Dia mau menuruti kehendak dia, hati dia, keinginan daging dia atau hawa nafsu daripada mentaati firman Tuhan. Yang ke-19, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah tetapi tidak menuruti ajaran agama. Maksudnya di sini adalah mereka kelihatan alim, memiliki agama tetapi tidak mentaati ajaran agama. Itu maksud dia. Jadi berapa kali pun kita pergi sembahyang dan berapa banyak pun pemberian kita untuk memperluaskan kerajaan Allah, kalau hidup kita tidak tulus ikhlas di hadapan Tuhan, kita juga termasuk penyakit yang ke-19 ini, ya. Menuruti atau menjalankan ibadah tetapi tidak menuruti ajaran agama. Yang ke-20 ini merupakan satu peringatan, jauhilah orang-orang seperti itu, yaitu dari 1 sampai ayat yang ke-19. Kita diminta untuk menjauhi orang-orang yang seperti itu. Saudara, sebelum kita terjebak atau terpengaruh, jauhilah orang-orang yang memiliki perilaku atau sikap seperti itu secara physical. Maksudnya kita menjauhi dia secara physical, tetapi kita harus mendekati orang tersebut secara rohani, yaitu melalui doa. Kita doakan dia. Kita harus mendoakan orang itu supaya bertobat dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Injil ataupun dalam Alkitab. Sebagai penutup firman Tuhan, ini yang sangat penting, saudara. Sekiranya kita memiliki penyakit rohani seperti ini, kita harus bertobat sebelum kita terlambat. Kita akui semuanya di hadapan Tuhan dan sesama. Pertobatan itu perlu setiap hari. Sekiranya kita tergoda dengan sikap-sikap seperti yang dijelaskan, ya. Saya juga secara pribadi ada kelemahan-kelemahan seperti apa yang dijelaskan. Walaupun tidak begitu katara, saya mengakui saya lemah. Itulah sebabnya saya mengajak kita, karena selagi kita masih ada di bumi ini, di dunia ini, kita tidak lari daripada kelemahan, tetapi pastikan supaya kita bertobat, jangan layan ataupun jangan kita melanggar firman Tuhan. Kita berusaha hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang perlu kita harus lakukan supaya kita terhindar dari penyakit atau virus rohani ini, saudara, adalah yang pertama,
kita mengamalkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Oke? Kenapa saya katakan tertulis? Karena ada firman Tuhan yang tidak tertulis, yang berdasarkan suara Roh Kudus, itu baik juga. Ya, bukan tidak baik, baik juga. Tetapi kita diminta supaya kita menyelidiki hidup kita, korektor kita, dengan apa kata firman Tuhan. Kita harus firman Tuhan ataupun Alkitab harus menjadi pedoman atau panduan yang tertinggi dalam mengamalkan kebenaran dan kelakuan kita setiap hari sebagai orang Kristen ataupun sebagai pengikut Kristus. Ya, mengamalkan kebenaran. Jangan lupa saudara, mari kita mengamalkan kebenaran. Karena inilah cara kita untuk terhindar daripada penyakit rohani ini. Dan kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman atau panduan yang tertinggi dalam mengamalkan kebenaran ataupun perilaku yang baik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, dalam melaksanakan praktik hidup yang baik, Alkitablah dasar kita yang utama yang kita rujuk. Ya, kurang lebih juga penjelasan yang pertama tadi. Dalam melaksanakan praktik hidup yang baik, kita merujuk Alkitab. Karena apa yang kita lakukan yang baik, yang menurut kita itu belum tentu baik menurut firman Tuhan. Jadi itulah sebabnya perlu kita dekat dengan firman Tuhan. Yang ketiga, jangan kita jemu-jemu atau bosan berbuat baik, sekalipun tidak dihargai oleh manusia apa yang kita lakukan. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jadi ini cara kita yang ketiga, bagaimana kita terhindar daripada penyakit rohani. Jangan jamu-jamu berbuat apa yang baik. Yang keempat, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, walaupun kita tergoda ataupun digoda, bukan tergoda, digoda untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang mendatangkan penyakit rohani, tetapi mari kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, kita harus mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Dan dalam Galatia pasal 6 ayat 1, saudara-saudaraku, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ini bagi kita yang matang secara rohani. Ya, kalau kita melihat sesama kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan menurut ukuran Alkitab, seperti dalam penjelasan tadi dari 1 sampai 19, kita yang matang atau dewasa secara rohani, mari kita tegur mereka. Ya, karena itu tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang matang dalam Tuhan. Tetapi kalau rohani kita cukup untuk kita, jangan coba-coba. Nanti kita yang kena tegur ataupun nanti kita yang terpengaruh dengan orang-orang yang memiliki sikap-sikap yang tidak baik. Ya, saudara, kita tidak boleh mendasarkan doktrin atau ajaran atau praktik hidup atau kebenaran baru yang kita temukan berdasarkan pengalaman pribadi kita. Apapun itu, kita harus mendasari doktrin atau ketaatan atau praktik hidup atau gaya hidup kita sesuai dengan ukuran kebenaran firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Jadi ini merupakan satu peringatan, pengulangan bahwa bagaimana kita terhindar daripada penyakit rohani adalah mari kita terus melihat kepada apa kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah dasar bagi kita untuk kuat, untuk teguh, bagi kita untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi firman Tuhan pada pagi ini hanya sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu.
Kiranya firman-Mu mengambil tempat dalam hati kami, menjadi kekuatan kepada rohani kami. Dan kami juga mohon Bapa, sekiranya selama ini kami melakukan ataupun kami juga salah satu apa yang disampaikan oleh firman-Mu pada pagi ini, salah satu pelaku perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu ataupun kami sakit secara rohani, kami mohon supaya Tuhan mengampuni kami. Kiranya Tuhan menyadarkan kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu memberi kemampuan kepada kami supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Bapa, ini doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami tangguh acara ibadah kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih dan sampai di sini firman Tuhan pada pagi ini.